Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang saat ini masih berada di rumah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjumpa lagi dengan saya Nur Santi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester yang kedua. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang akhlak terpuji kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, akhlak terpuji itu meliputi tawaduk, tasamu, dan juga ta'amun. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu tentang tawaduk. Tawaduk secara bahasa artinya rendah hati atau tidak sombong. Sedangkan secara istilah, tawaduk adalah orang yang menyadari bahwasannya semua kenikmatan yang didapatkannya itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang bersikap tawaduk, maka dia tidak akan sombong dan dia akan senantiasa rendah hati, baik kepada sesama manusia maupun dia tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada berkurang sedikit pun harta karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seseorang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidak ada seorang yang bertawaduk kepada Allah melainkan dimuliakan atau mendapat izah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi, seseorang yang bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kemuliaan dan dia tidak akan mendapatkan suatu kejelekan, melainkan dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap tawaduk itu diibaratkan seperti padi. Padi kita ketahui sendiri, padi itu jika sudah tua, sudah menguning, itu semakin berisi maka dia akan semakin merunduk. Jadi seseorang yang bersikap tawaduk itu semakin ia berilmu, maka ia akan semakin rendah hati, semakin bersikap tawaduk, semakin bersikap kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya yaitu sikap tawaduk itu ketika seseorang bertambah hartanya, maka seseorang itu akan semakin dermawan, semakin membantu masyarakat yang kekurangan, semakin membantu antara sesama manusia. Nah, kemudian orang yang bersikap tawaduk itu semakin ia tua atau semakin bertambah usianya, maka ia akan semakin berkurang nafsunya. Dan juga ketika seseorang itu bersikap tawaduk, ketika dia bertambah jabatannya atau bertambah status sosialnya, maka ia akan semakin dekat dengan manusia, maka semakin bertambah keakrabannya kepada manusia, semakin rendah hati. Kemudian seseorang yang bersikap tawaduk itu semakin bertambah amalnya, maka ia akan semakin takut kepada Allah, yang disebut dengan khauf atau rasa takut kepada Allah, dan ia akan semakin roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tawaduk itu pastinya dia tidak akan merasa sombong. Nah, larangan Allah itu melarang umatnya atau melarang hambanya untuk bersikap sombong. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37 yang lafalnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablugul jibala tula. Dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau menjulang setinggi gunung. Jadi Allah itu melarang hambanya untuk bersikap sombong dan menyuruh hambanya untuk bersikap rendah hati. Selanjutnya kita akan belajar tentang tasamuh. Nah, tasamuh ini secara bahasa artinya toleransi, secara istilah artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf.
kita ketahui sendiri bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara kepulauan, negara yang beraneka ragam, di mana banyak suku, banyak budaya, banyak agama, dan aneka ragam macamnya ya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan umat Islam yang baik, kita harus saling toleransi. Toleransi antar budaya, toleransi antar umat beragama, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui juga Indonesia itu beragam agamanya. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada yang sesama Muslim seperti kita. Oleh sebab itu, kepada orang yang berlain agama, misalnya orang yang beragama Konghucu atau beragama Kristen, kita itu diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi kita juga harus membatasi dengan batasan-batasan yang bersifat akidah. Kita tidak boleh ikut-ikutan mereka, menyembah agama mereka. Jadi toleransi itu intinya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi mereka boleh beragama sesuai keyakinan mereka dan kita menjalankan agama kita sesuai dengan keyakinan kita. Nah, itu tadi adalah contoh tasamuh atau toleransi antar umat beragama. Nah, contoh yang lain yaitu toleransi antar umat berbudaya. Misalnya kita punya kebudayaan Jawa. Kita sebagai orang Jawa dengan berkebudayaan Jawa berbeda dengan orang Jakarta, misalnya dengan kebudayaan Betawi mereka. Berbeda juga dengan orang Sunda dengan kebudayaan mereka. Nah, ketika kita berada di wilayah Jakarta misalnya, nah kita harus toleransi, kita harus menghargai budaya mereka yang berbeda dengan budaya kita. Misalnya juga dengan budaya luar negeri, budaya barat ya. Kita harus menyaring budaya barat yang masuk ke Indonesia. Kita harus menyaring antara yang baik dengan yang buruk. Karena apa? Karena tidak semua budaya yang dari luar negeri itu baik untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itulah toleransi dalam bentuk berbudaya, toleransi antar umat berbudaya. Demikian juga dengan toleransi antar suku ya. Misalnya ya, tadi kita adalah suku Jawa, kemudian ada juga suku Sunda, kemudian ada suku Baduy dan lain sebagainya ya. Karena Indonesia itu beragam suku ya, pastinya kita punya tadi kebudayaan yang berbeda-beda, adat yang berbeda-beda, dan tata cara hidup dan peraturan yang berbeda-beda. Maka kita harus menghormati peraturan mereka ketika kita berkunjung ke rumah mereka. Misalnya kita berkunjung ke wilayah Baduy misalnya ya, berarti kita harus mengikuti aturan suku Baduy, kita harus menghormati mereka sebagai suku Baduy misalnya ya. Kemudian kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Sebab yang selanjutnya yaitu tentang ta'awun. Ta'awun ini artinya yaitu tolong menolong secara bahasa. Nah, secara istilah ta'awun ini adalah tolong menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan supaya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Jadi ketika seseorang dalam kesusahan, kita harus ta'awun atau saling tolong menolong. Ketika ada saudara kita yang kelaparan misalnya, kita menolong. Ketika kita ada rezeki lebih, kita memberikan bersedekah kepada orang yang kurang mampu dan lain sebagainya. Dan ketika saudara kita sedang terkena musibah, nah saat ini kan Indonesia sedang masa pandemi, di mana banyak orang yang sedang kesulitan ekonomi. Nah, ketika kita punya rezeki lebih, kita membantu semampu kita dalam hal apapun, misalnya dalam hal materi atau dalam hal yang lain, kita harus saling tolong menolong. Nah, kemudian
Selanjutnya itu ada dalil perintah tolong menolong. Nah, ini di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dan ini adalah dalil perintah tolong menolong antar sesama manusia. Nah, dalam surat ini kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal keburukan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ta'awun itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan bukan tolong menolong dalam hal keburukan. Misalnya ya, kita disuruh untuk menolong orang yang sedang mencuri, atau kita menolong teman kita mencuri, kita bekerja sama dalam mencuri. Itu kan tidak boleh, itu tolong menolong dalam hal keburukan. Misalnya kita membantu gembong narkoba untuk bisa mendistribusikan narkotikanya, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan atau keburukan. Yang dimaksud kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, sekian materi hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.